Tema homili saya sore ini tentang menjadi pelayan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda, kaum remaja, dan anak-anak, seluruh umat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Dia. Dalam Injil tadi, kita mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Markus bab 10 ayat 43. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda yang ingin menjadi pelayan? Atau yang selama ini barangkali sudah menjadi pelayan? Siapa di antara Anda yang sungguh-sungguh merasa terpanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani? Tidak usah dijawab sekarang, boleh menjadi PR akhir pekan. Ya. Renungkan sejenak, apakah saya sudah menjadi pelayan? Apakah saya sudah melayani? Terutama, apakah saya sudah menjadi pelayan iman? Hari ini atau sore hari ini, di mana gereja merayakan Minggu Misi, kita diingatkan kembali bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi pelayan iman. Senang atau tidak senang, sadar atau tidak sadar, setiap kita yang karena pembaptisan dipanggil, diutus untuk menjadi pelayan iman, yang dalam bahasa Santo Paus Yohanes Paulus II disebut menyebarluaskan iman. Saya akan kutip kata-kata Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Redemptoris Missio, atau dalam ensiklik Tugas Perutusan Sang Penebus, yang dimaklumkan pada 7 Desember 1990, 34 tahun yang lalu. Ditulis di artikel yang ke-71 demikian. Sejak awal kekristenan, kaum awam, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, dan seluruh gereja ikut ambil bagian dalam tugas menyebarluaskan iman. Inilah yang saya sebut menjadi pelayan iman. Bahwa masing-masing kita ikut menyebarluaskan iman. Masih di nomor yang sama, Yohanes Paulus ke-6 menegaskan, umat Allah berkewajiban melaksanakan tugas misi ini, menyebarluaskan iman dalam
segala situasi yang ada. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kata segala situasi bisa diringkas dalam 3 situasi. Yang pertama, menyebarluaskan iman di antara orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dalam istilah mentereng disebut misi ad gentes. Menyebarluaskan iman di antara orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ini biasa dilakukan oleh para misionaris. Dari Indonesia ke Cina, dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara di mana di situ banyak orang belum mengenal Kristus. Itulah salah satu situasi yang dihadapi oleh gereja. Yang kedua, menyebarluaskan iman di antara orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Bahkan mereka yang masih aktif menghayati iman akan Kristus. Nah, menyebarluaskan iman dalam konteks seperti ini diungkap oleh penulis surat kepada orang Ibrani yang tadi kita dengar dalam bacaan kedua. Ibrani bab 4 ayat 14 dikatakan begini oleh penulis. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Mengapa dikatakan baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita? Karena kehadiran orang-orang yang mau menjadi pelayan iman, yang mau menyebarluaskan iman akan Kristus dalam berbagai bentuk kesaksian hidup. Misalnya, kalau ada orang yang menyampaikan sharing pengalaman iman tentang Yesus, apa yang Yesus kerjakan dan dialami dalam hidupnya, diwartakan, diseringkan, yang kemudian orang merasa diteguhkan imannya. Nah, menyebarluaskan iman dalam situasi seperti ini ternyata juga penting. Yang dimaksudkan adalah membuat orang makin teguh, berpegang teguh dalam iman akan Yesus. Situasi yang ketiga, menyebarluaskan iman di antara orang-orang yang pernah beriman akan Yesus atau yang masih beriman akan Yesus namun tidak mempraktekkan iman itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka de facto Katolik, percaya kepada Yesus, tetapi tidak lagi pernah ke gereja. Paling tidak hari Minggu, tidak lagi pergi ke gereja. Baru-baru ini ada seorang umat cerita dalam sebuah perjalanan bersama saya. Dia cerita bahwa dia sudah lama tinggal di Jakarta ini, sudah beberapa tahun. Dia seorang Katolik. Tetapi dia tidak pernah pergi ke gereja.
Kalau hari Minggu orang Katolik pergi ke gereja, ia sebagai orang Katolik pergi ke Gelora Bung Karno. Olahraga di sana, muterin gelora itu sama teman-temannya. Itu yang dia lakukan dalam kurun waktu yang lama. Tetapi perjumpaan dengan orang yang menjadi pelayan iman, yang mau menyebarkan iman lewat sharing pengalaman dan kemudian mengajak dia untuk pergi ke gereja. Suatu saat dia pergi ke gereja. Dan sejak itulah dia merasa bangkit kembali. Iman akan Kristus dihayati sungguh-sungguh dengan atau dalam perayaan Ekaristi. Sehingga ia selalu berusaha kalau hari Minggu pergi ke gereja merayakan Ekaristi. Dia bilang, Romo, kalau saya hari Minggu enggak ke gereja, itu saya merasa seperti ada yang hilang dari kehidupan saya. Ada sesuatu yang kosong. Itu dia alami. Karena dipengaruhi oleh orang yang ada bersama dengan dia dan menjadi pelayan iman. Temannya itu menyebarluaskan iman di dalam dia yang tidak pernah menghayati iman akan Kristus. Namun berkat orang lain, kehadiran orang lain, ia menjadi seorang pencinta Kristus. Yang ia ungkapkan dengan mencintai Ekaristi. Dan itu ia ungkapkan dengan ketekunannya, kesetiaannya merayakan Ekaristi hari Minggu. Ekaristi hari Minggu ia hadiri bukan semata-mata sebuah rutinitas, tetapi sebuah ungkapan cintanya akan Yesus. Dan karena dia sungguh-sungguh mencintai Yesus, maka dia pergi ke gereja merayakan Ekaristi. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak remaja, mari kita berusaha untuk menanggapi pesan Injil hari ini. Menjadi pelayan iman. Menjadi pelayan yang mau menyebarluaskan iman dalam situasi apapun yang kita hadapi sehari-hari. Setiap kita punya situasi yang berbeda, tetapi apapun situasi kita bisa memanfaatkan situasi yang ada untuk ikut ambil bagian menyebarluaskan iman. Dengan cara itu kita sudah melakukan karya misi. Untuk menjadi misionaris iman, tidak perlu harus pergi ke Cina, tidak perlu harus pergi ke Eropa, tidak perlu harus pergi ke Afrika. Tapi kalau merasa terpanggil ke sana, silakan. Tetapi di tempat ini, di Jakarta Barat ini, di tempat kita masing-masing, bahkan dalam keluarga. Kalau dalam keluarga ada orang yang belum mengenal Kristus, kita pun bisa menjadi pelayan iman, menyebarluaskan iman di tengah-tengah keluarga. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan karya misi Yesus.
dengan ikut ambil bagian menjadi pelayan iman yang tidak lain berarti ikut ambil bagian menyebarluaskan iman akan Kristus.